Halo, perkenalkan nama saya Daniel Martogi. Saya adalah jemaat Cimindi Raya. Saya ini penyintas COVID. Di sini saya mau berbagi pengalaman saya, bagaimana saya bergumul ketika menghadapi masa-masa sulit saya, ketika saya sakit, dirawat di rumah sakit, dan harus melihat ibu saya beristirahat. Bukan hal yang mudah. Tapi di sini saya akan berbagi pengalaman saya untuk kita semua agar orang yang bisa menyaksikan video ini dapat dikuatkan. Semua bermula dari akhir Juni pada hari Jumat. Ketika saya bangun tidur, saya merasa kepala saya pusing. Saya demam, badan saya semua sakit, serasa kayak dipukulin orang kayak gitu. Meriang, kedinginan, tidak enak makan, mual, dan ini berlangsung selama 5 hari. Hingga akhirnya saya tidak kuat, lalu saya telepon bapak saya. Kebetulan bapak saya lagi di luar malam-malam itu. Saya bilang bahwa saya udah gak kuat lagi, tolong bawa saya ke rumah sakit. Hingga akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Dustira Cimahi. Kondisi rumah sakit pada saat itu penuh, dan satpam pun menanyakan sakit apa, apa yang dirasakan. Di dalam penuh, jadi harus tunggu dulu di luar, dan kita tidak tahu seberapa lama harus menunggu kayak gitu. Hingga akhirnya saya telepon pacar saya yang ada di rumah sakit Advent. Saya bilang ke dia, di rumah sakit Advent apakah ada ketersediaan kamar, karena saya di rumah sakit Dustira merasa udah penuh di sini, saya nggak bisa masuk lagi, tolong, saya bilang kayak gitu. Hingga akhirnya pacar saya bilang, udah ke rumah sakit Advent aja, saya akan coba mencari kamar, siapa tahu di sini ada kamar kosong. Akhirnya kita pergi ke rumah sakit Advent, masuk UGD. Sesampainya di UGD, saya diperiksa sama dokter. Pada saat itu dokter bilang, wah kamu kondisinya nggak terlalu buruk kok, bisa pulang. Tapi pacar saya itu Melani bilang ke dokter bahwa jangan dok, dia udah sakit 5 hari, dia harus dirawat. Hingga akhirnya dokter memutuskan untuk merawat saya di rumah sakit. Tapi kondisi pada saat itu kamar penuh. Akhirnya saya di PCR, di X-ray. Hasil PCR saya positif COVID. X-ray menyatakan paru-paru saya ini ada seperti corak-corak keputihan, dan itu sebenarnya COVID kayak gitu. Lalu memang kondisi saya pada saat itu kurang baik, drop, saturasinya turun, harus pakai oksigen, dan akhirnya saya masuk ruangan. Selama saya perawatan di rumah sakit Advent, saya sangat bersyukur karena saya melihat perawatnya sangat begitu baik kepada seluruh pasien. Mereka berusaha semaksimal mungkin memberikan apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa lakukan untuk seluruh pasien, mereka lakukan. Dalam satu hall itu bisa saya ceritakan, yang terkena COVID itu banyak, pasien COVID itu banyak, tetapi hanya ada 2 perawat di dalam satu hall itu yang mengurusi setiap pasien. Bisa dibayangkan kalau dalam satu hall itu kondisi pasiennya banyak yang buruk, bagaimana kedua perawat ini berjuang untuk menyelamatkan setiap pasiennya. Saya melihat seluruh perawat itu menarik oksigen, mereka yang memasang oksigen, mereka yang memeriksa, mencek satu persatu, dan luar biasa. Saya selalu berdoa hingga saat ini agar seluruh perawat dan dokter itu diberikan kesehatan. Hingga akhirnya beberapa hari setelah saya dirawat di rumah sakit, ternyata ibu saya juga positif terkena corona dan sudah tidak kuat lagi di rumah. Sebelumnya ibu saya ini sudah memiliki riwayat penyakit jantung koroner sejak tahun 2015. Beliau sebenarnya harus sudah dioperasi bypass karena tidak bisa lagi menggunakan ring, tapi karena keluarga besar bilang sudah jaga pola hidup aja, jangan dioperasi, takutnya gimana-gimana. Akhirnya operasi itu dibatalkan. Saya mengurus beliau, saya yang
membersihkan kotoran beliau, mohon maaf, saya memandikannya, saya memasak di rumah, saya memberikan makan dari tahun 2016 hingga ibu saya beristirahat. Beberapa hari saya masuk rumah sakit, ibu saya akhirnya dibawa ke rumah sakit Advent untuk dirawat karena kondisinya sudah tidak kuat lagi. Sampainya di rumah sakit Advent, sore beliau sampai di rumah sakit Advent, pagi-pagi pukul 9 baru masuk ruangan. Saya sangat bersyukur di situ karena ruangan kami tidak begitu jauh. Pada saat itu saya masih ingat, saya menyuapi mama saya masih menggantikan pampers mama saya. Tapi malamnya kondisi mama saya drop. Setiap beberapa jam jantungnya itu kumat, maksudnya serangan jantung, hingga akhirnya dokter memutuskan untuk membawa beliau atau memasukkan beliau ke ruang ICU. Perlu kesabaran pada saat itu untuk membujuk mama saya untuk masuk ICU karena mama saya bilang bahwa mama nggak mau masuk ICU, mama nggak mau pisah dengan kamu, mama mau di sini aja dengan kamu. Tapi saya yakinkan mama saya, "Ma, di sini perawat cuma 2, sedangkan pasien itu banyak sekali dan banyak pasien yang kurang baik. Yang diurus bukan hanya mama saja, tapi banyak orang yang diurus di sini. Kalau mama di ICU ada perawat yang bisa mengurusi mama secara langsung. Sedangkan di sini mama akan bisa dibilang perawat ini nggak bisa 24 jam melihat mama kayak gitu." Saya bujuk, akhirnya mama saya mau dibawa ke ICU. Hal yang terberat itu adalah ketika saya sedang sakit COVID juga, mama saya juga sakit COVID. Kita harus berpisah di ruangan ICU. Rasa takut, rasa cemas itu ada di dalam hati saya sepanjang malam. Saya nggak bisa tidur, saya memikirkan, aduh, Tuhan berikanlah kesembuhan kepada mamaku, berikan kekuatan agar kami dapat berkumpul kembali. Tapi tanggal 28 jam 11 malam saya ditelepon perawat di ICU. Mereka bilang bahwa mama saya sedang kritis, tolong datang ke ruang ICU. Akhirnya saya datang ke ruang ICU. Di situ saya nggak mau masuk karena saya nggak mau melihat penderitaan mama saya ini, karena saya tahu kalau orang lagi kritis itu pasti menderita sekali kayak gitu. Hingga beberapa menit kemudian perawat datang dan mengatakan bahwa mama saya sudah tidak ada lagi. Saya nggak tahu harus menceritakan perasaan saya pada saat itu. Hancur, sakit hati, sedih, remuk. Ketika kondisi saya sedang lemah, saya sedang sakit COVID dan membutuhkan oksigen, saya harus mendengar berita mama saya meninggal. Itu luar biasa sekali perasaannya. Saya nggak bisa mengungkapkan perasaan saya. Yang pasti pada saat itu saya merasa, Tuhan kenapa gitu loh. Saya merasa remuk, saya merasa kecewa. Tapi di satu sisi dalam hati saya, mama ini juga kalau hidup pasti akan sengsara. Betapa egoisnya saya kalau saya memaksa Tuhan untuk membiarkan dia hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu yang ada di dalam hati saya sehingga saya bisa mengikhlaskan mama saya untuk beristirahat. Sedih memang ketika mama saya juga dikuburkan, saya tidak bisa melihat, saya hanya melihat di Zoom. Yang mengurusi hanya bapak saya. Sedih sekali, sangat-sangat sedih. Tapi di satu sisi saya merasa ada penghiburan dari surga bahwa mama ini sudah tenang. Sekarang saya yang harus berjuang untuk
melewati kehidupan saya ke depan. Selama di rumah sakit, saya berjuang untuk sembuh. Saya harus sembuh karena banyak hal yang harus saya kerjakan. Saya makan makanan yang banyak, saya makan sayur-sayuran, saya makan buah-buahan, saya minum susu. Saya ikuti semua kata dokter agar saya bisa sembuh. Dan puji Tuhan, saya sembuh dan saya boleh pulang ke rumah. Ketika saya pulang ke rumah, dokter menitipkan pesan bahwa kondisi saya masih belum stabil. Banyak bagian tubuh saya yang tidak baik seperti ginjal, paru-paru, dan tensi saya tinggi. Jadi saya harus ubah pola hidup saya. Di sini saya bersyukur ketika saya mendapatkan sebuah penyakit gitu ya. Di sini saya belajar harus merubah pola hidup saya lebih baik. Dan sekarang 10 hari setelah saya berada di rumah, saya bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari saya mengkonsumsi sayur, buah, makanan sehat, susu, dan saya menjauhi yang namanya daging. Banyak hal yang saya dapatkan ketika saya jatuh. Saya lebih dekat kepada Tuhan karena saya berkeyakinan saya harus menjadi orang baik. Saya harus dekat kepada Tuhan agar ketika Tuhan itu datang yang kedua kali, saya bisa bertemu dengan mama saya di surga. Ketika saya mendapatkan penyakit corona dan beberapa bagian tubuh saya tidak baik, saya diajarkan untuk hidup sehat. Saya konsumsi sayur, buah, hanya ikan, tempe, tahu yang saya konsumsi, protein, dan saya menjauhi daging. Dan saya berdoa agar saya dapat memelihara bait suci Allah, yaitu tubuh saya, sebaik mungkin. Dan saya ingin dekat kepada Tuhan. Di sini yang saya sampaikan kepada kita semua yang menyaksikan video ini, ketika kita menghadapi sebuah masalah, jangan kita berpikir dari hal yang negatifnya, tapi hal yang positifnya. Sama seperti saya ketika mama saya meninggal, kalau saya berpikir negatif, saya mungkin akan jauh daripada Tuhan. Tapi saya berpikir bahwa mama saya sudah tenang. Tuhan tahu yang terbaik bagi dia. Saya harus menjadi lebih baik lagi agar someday ketika Yesus datang yang kedua kali, saya bisa bertemu dengan mama saya. Saya berpengharapan karena ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga. Dan ketika kita semua mungkin saat ini kondisinya sedang sakit atau mungkin terkena corona, semangat buat kita semua berjuang, naikkan imun kita dengan cara konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, minum vitamin, susu, berjemur setiap pukul 10 pagi, berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memelihara kita. Inilah yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Saya tahu kita memiliki pergumulan masing-masing, tapi percayalah, bila mana kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan meringankan segala pergumulan kita. Saya sangat-sangat yakin itu. Tuhan akan sembuhkan kita dan Tuhan akan pulihkan hati kita yang hancur. Semoga siapapun yang mendengar atau melihat video ini bisa dikuatkan melalui kesaksian saya. Terus berjuang, dekatkan diri kepada Tuhan karena dunia ini saya lihat semakin tidak baik dan Tuhan itu akan segera datang. Persiapkan diri kita, jadilah lebih baik, dekat kepada Tuhan. Semoga bila mana Tuhan datang yang kedua kali, kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga untuk selama-lamanya. Terima kasih. Inilah yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Tuhan memberkati. When peace like a river attends